Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat ini kita kembali ketemu lagi dalam pelajaran fisika. Kali ini Bu Wahyu akan membimbing kalian dalam pelajaran fisika bab yang baru lagi, yaitu listrik statis. Listrik statis merupakan pelajaran fisika kelas 12 untuk KD2 atau bab 2. Listrik statis sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, seperti ketika kamu mendapati plastik yang baru, kemudian kamu dekatkan dengan kulit Anda, maka di situ bulu-bulu tubuh yang ada, bulu-bulu rambut yang ada di tangan Anda akan berdiri. Itu merupakan gejala kelistrikan. Nah, di sini merupakan pembelajaran fisika tinjauan secara mikroskopis. Sebenarnya listrik statis itu apa sih? Mari kita pelajari lebih lanjut. Di dalam pembelajaran listrik statis, kita mempelajari kesepakatan para ilmuwan bahwa setiap benda mempunyai kandungan 3 komponen. Komponen pertama adalah elektron, komponen kedua proton, komponen ketiga adalah neutron. Dengan hasil penelitian mereka bernilai masing-masing masanya elektron 9,1 10 pangkat min 31, sedangkan muatan itu sebenarnya apa? Muatan kecenderungan untuk dia menarik atau membuat reaksi tarik-menarik. Nah, di sini elektron mempunyai kemampuan atau potensi untuk menarik sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Di sini elektron adalah muatan negatif. Berikutnya proton. Proton mempunyai massa 1,6 10 pangkat min 27. 10 pangkat min 27 adalah sesuatu massa yang sangat ringan. Artinya di sini adalah sesuatu komponen yang sangat kecil, terkumpul banyak membentuk sebuah zat. Nah, di sini muatan proton adalah jenis positif. Nilainya adalah hampir sama, di sini 1,6 10 pangkat min 19 kolom, kecenderungan untuk menolak ataupun menarik. Dan komponen ketiga adalah neutron. Neutron itu mempunyai massa 1,674 kali 10 pangkat min 27. Dan di sini neutron adalah netral, artinya dia tidak punya kecenderungan untuk menolak ataupun menarik. Nah, ini neutron berada pada sebuah benda yang bersifat tidak menimbulkan kelistrikan. Artinya non logam mungkin dalam realita fakta nyatanya. Oke, ini adalah kesepakatan para ilmuwan berkaitan dengan hasil eksperimen. Selanjutnya, dalam realita ada kesan atau fakta adanya tarik-menarik dan tolak-menolak. Seperti kita pada umumnya manusia, kalau laki-laki dengan wanita, itu wanita dan laki-laki kan lain jenis gitu ya. Apa efeknya? Pasti secara alamiah akan terus tarik-menarik, ada gaya ketertarikan. Nah, filosofi itu sudah ada pada muatan. Tadi muatan dibagi menjadi 3, muatan positif dan muatan negatif dan juga netral. Di sini apabila dua muatan sejenis nih, dalam gambar ini positif-positif, kalau sejenis di dalam pembelajaran fisika terjadi gaya tolak-menolak. Pasti tidak ada gaya tarik-menarik. Ini tolak-menolak. Nah, ini gayanya ke kiri dan gaya yang ini ke kanan. Itu terjadi tolak-menolak. Begitu juga ketika sejenisnya adalah jenis sama-sama negatif. Ini juga tidak mungkin terjadi tarik-menarik. Ini terjadi tolak-menolak. Jadi kalau manusia pada normalnya, jika laki-laki dengan laki-laki itu tak boleh saling ada ketertarikan, ya.
Kemudian perempuan dan perempuan juga tidak boleh ada keterikatan. Kalau itu terjadi, itu namanya tidak normal. Nah, yang berikutnya adalah jika antara dua muatan yang lain jenis saling berdekatan, ini secara alamiah kelistrikan. Pelajaran fisika mengajarkan kepada kita, pasti di sini ada ketertarikan, gaya tarik menarik. Tarik menarik ini cenderung mengajak mereka untuk saling mendekat. Oke. Itu adalah pelajaran bagi kita semua umat manusia untuk bisa mencermati, menjadi kita berpikir bahwa seyogyanya hubungan manusia dengan manusia itu ya, manusia yang normal adalah kalau laki-laki ya dengan perempuan, jangan perempuan dengan perempuan. Oke ya, para siswa bisa dimengerti? Lanjut. Nah, di dalam pembelajaran fisika itu ketika ada gaya antara dua muatan berjajar, maka ada hukum Coulomb yang berlaku di keadaan tersebut. Adapun bentuk perumusannya hukum Coulomb itu, jika dua muatan berjajar, maka pasti akan terjadi gaya interaksi. Gaya interaksi ini tadi bergantung pada jenisnya. Kalau sama jenis, gaya interaksinya berupa tolak menolak. Nah, ini tolak menolak. Nah, untuk mencari angka atau besarnya gaya tolak menolak itu berapa, ini oleh Coulomb, nih, pakar fisika, menyebutkan bahwa gaya yang terjadi itu berbanding lurus dengan besarnya muatan. Ini Q1, Q2, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Jadi ketika muatannya berjarak jauh, nih, maka gaya yang terjadi makin lemah. Namun sebaliknya jika mereka makin dekat jaraknya, maka gaya interaksinya menjadi makin besar. Nah, pembelajaran ini juga mengajak atau membimbing manusia untuk berpikir bahwa ketika posisi dua belah pihak pada jarak yang sama atau pada jarak yang sedang, maka gaya interaksinya seperti biasa memenuhi F kali K kali Q1 kali 2 per R kuadrat. Namun begitu ini jaraknya diperbesar alias antara manusia itu makin jauh, maka gaya interaksinya makin jarang atau makin lemah. Oke, berikutnya kita lanjut yang kedua, yaitu gaya untuk tiga muatan sejajar. Ini ada tiga muatan, muatan 1, muatan 2, muatan 3. Di sini jenisnya positif semua. Ini dicontohkan misalnya positif semua. Maka bagaimana kita contohkan gaya yang dialami oleh muatan Q3? Nah, ini Q3 ini terinteraksi dengan Q2. Tapi tidak hanya Q2, Q3 juga berinteraksi dengan Q1. Interaksi Q3 dengan Q2 menghasilkan gaya F2. Interaksi Q3 dengan Q1 menghasilkan gaya F1. Kenapa ini F1 ke kanan, sementara F2 ke kanan? Kita lihat Q1 positif, Q3 positif. Maka Q3 menolak. Namanya menolak itu berarti menjauh. Nah, ini F2 karena pengaruh gaya muatan 2, maka kita beri simbol F2. Sementara pengaruh gaya yang ditimbulkan oleh muatan Q1 kita beri nama F1. Arahnya kenapa ke kanan? Karena antara Q1 dan Q3 merupakan muatan sama-sama positif. Kalau sama-sama positif, dia cenderung menolak. Arti menolak berarti menjauh. Ini berarti menjauh ke kanan. Menjauhi siapa? Menjauhi muatan Q1. Terus Q3 menjauhi siapa? Menjauhi muatan Q2. Oke. Kemudian
Kemudian secara numerik, karena arahnya sama-sama ke kanan, maka F3 membentuk sebuah resultan terdiri dari F1 ditambah F2. Kenapa tambah? Karena arahnya sama. Kemudian F1 kita hitung seperti biasa, seperti tadi, yaitu kaki Q per R kuadrat. F2 juga bisa dihitung dengan F2 sama dengan kaki 2Q3 per R kuadrat. Ingat R-nya ini. Kalau Q1 dengan Q3 berarti R3. Ini jarak untuk F1 adalah R3. Untuk F2 itu adalah muatan Q2 jarak terhadap Q3. Di sini R2 kuadrat. Jangan sampai salah memposisikan jarak. Tuh, penting. Oke, para siswa masih bisa fokus. Lanjut. Nah, berikutnya adalah gaya pada muatan bersudut. Di sini muatan bersudut yang dimaksud adalah seperti dimisalkan bentuk segitiga. Di sini segitiga sama sisi misalkan. Nah, ini berapakah gaya yang dialami oleh muatan Q3? Nah, di sini muatan Q3 dipengaruhi oleh muatan Q1. Arahnya ke atas. Kenapa ke atas? Ternyata pada gambar ini Q1, Q2, dan Q3 adalah sama-sama jenis. Muatannya sama sehingga tolak menolak. Berarti muatan Q1 kita beri nama gaya yang ditimbulkannya adalah F1. Muatan Q2 gaya yang ditimbulkannya, nah kita beri nama F2. Sehingga kita coba tarik garis sejajar sehingga berpotongan. Kita beri garis resultan di sini. Inilah resultan F3, artinya gaya yang dialami oleh muatan Q3. Bagaimana cara mencarinya? Adalah sebagai berikut. F3 bisa dihitung karena di sini resultan yang membentuk sudut seperti pada pembelajaran kelas 10 bahwa F resultan untuk sesuatu vektor yang membentuk sudut adalah akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa. Nah, alfa ini itu apa? Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh F2 dan F1. Ini kalau itu segitiga sama sisi berarti bisa dipastikan alfanya adalah 60 derajat. Oke. Kayaknya materinya itu dulu. Berikutnya untuk memastikan kepahaman kalian tentang pembelajaran barusan, Ibu akan memberi tugas dan tugas ini kerjakan, kemudian kumpulkan paling lambat Kamis depan. Silahkan diupload di Moodle. Mana tugasnya adalah berikut ini. Ini tugas untuk nomor 1, kemudian tugas untuk nomor 2, dan tugas untuk nomor 3. Jadi tugasnya ada 3. Ya, Ibu akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.